Baik, pendengar, pukul 12:07 waktu Indonesia Timur saat ini, dan kita langsung saja ikuti bersama kelas inspirasi belajar di RRI bersama KKI Arif Putra sebagai host dan narasumber. Ada Kakak Resti Yusuf SPD GR selaku Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Papua 2019. Oke pendengar, hari ini program baru nih, yaitu program acara kelas inspirasi. Ini juga perdana ya, dan dilaksanakan juga di seluruh RRI se-Indonesia nih. Dan kelas inspirasi ini mengisi waktu libur kalian ya pendengar. Dan program ini juga khusus untuk adik-adik nih yang sekolah, yang pengen jadi apa nih, cita-citanya apa ke depannya ya. Mungkin kalian masih bingung ya, kira-kira mau jadi apa nih. Nah, kalian bisa dengarkan kelas inspirasi ya. Nah, di kelas inspirasi ini juga kami menghadirkan sosok-sosok yang pastinya diharapkan bisa menginspirasi adik-adik ke depannya nih. Dan di kelas inspirasi ini direncanakan ya masa depan kalian di kelas inspirasi ini nih. Dan hari ini perdana di studio sudah ada kakak cantik. Asik ya. Yang kalau dengar suaranya nih kalian sudah tidak familiar lagi ya. Sering nih mengajar juga di program belajar di RRI. Dan hari ini kita akan kenalkan ya lebih dekat sama kakak ini ya. Yang seperti apa nih nanti kira-kira ya. Oke, selamat siang nih Kak Resti. Selamat siang Kak Iya. Gimana nih kabarnya nih Kak ya? Tuhan baik, luar biasa. Salam sehat ya. Salam sehat. Oke, asik. Kakak Resti ini juga merupakan guru SMA IPK Urfu ya? SMA IPK 3 Urfu nih. Dan juga seorang Duta Belajar Nasional Provinsi Papua, betul Kak? Duta Rumah Belajar. Duta Rumah Belajar ya Provinsi Papua tahun 2009 ya. Nah Kak, mungkin bisa diceritakan sedikit dulu nih, waktu masih zamannya sekolah ya, sebenarnya cita-citanya Kakak nih apa nih? Sehingga, apa memang ini bisa jadi, memang mau jadi guru? Atau mungkin ada yang lain nih? Gimana nih Kak? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya? Oke. Makasih Kak Ian. Jadi kalau zaman dipikir dari zaman sekolah ini kita belum betul-betul yang menempatkan di posisi bahwa saya harus kayak gini. Di zaman sekolah itu pas di akhir udah mulai. Jadi sebenarnya menjadi inspirasi saya itu adalah papa saya ya. Beliau juga seorang guru. Jadi awal itu saya mungkin banyak pengen jadi ini, dan zaman sekolah kita masih bimbangnya tuh di situ. Apa sih yang bagusnya gitu ya? Apa sih harus saya jadi apa gitu. Tapi sepanjang jalannya waktu ya saya melihat sosok papa itu luar biasa. Jadi beliau seorang guru, kemudian bekerjanya dia menganggap bahwa guru itu bukan pekerjaan, tapi dia sebuah pelayanan, mendidik, punya keinginan dan hobi gitu. Jadi dari situ sebenarnya kayaknya enak nih. Nah, saya orangnya kan kaku ya bergaul dengan orang tuh milih. Saya nggak menikmati zaman sekolah dulu yang ibaratnya nakal dalam tanda kutip, menjalani kehidupan yang memang anak muda zaman itu. Jadi fokusnya tuh belajar, dan memang apa ya, bergaulnya tuh ya itu milih-milih gitu. Tapi saya kalau jadi guru ini kayaknya bagus, saya punya guna gitu. Itu yang terngiang di kepalanya saya. Dan waktu mulai dari situ saya bilang saya pengen jadi pendidik gitu, saya pengen jadi guru. Dan saya sempat mikir gini, kalau setidaknya jadi guru kan pengen loh jadi dosen atau guru. Itu pilihannya saya. Pilihan ya? Iya, gitu. Sampai akhirnya ya selesai sekolah dan ke Makassar. Jadi saya kan menetapnya dulu di Palopo ya, di Sulawesi Selatan. Kemudian saya ke Makassar melanjutkan studi, ikut zaman kemarin itu masih senam PTN ya, ikut seleksi. Dan ini pilihan keduanya saya mengambil jurusan fisika, dan puji Tuhan lulus di UNM waktu itu. Memang untuk keguruan. Untuk khusus keguruan ya Kak ya? Oke. Jadi sosok yang menginspirasi Kakak ini sebenarnya papa sendiri ya? Benar. Sejak dari awal Kak ya? Oke. Dan yang kedua nih Kak, kira-kira nih sudah berapa lama nih Kak jadi guru?
Iya, dan suka dukanya apa? Kakak menjadi guru nih, mungkin bisa diceritakan Kak? Oke. Kalau dikatakan profesi guru ya benar-benar mungkin jadi pegawainya mungkin baru, tapi kalau ngajarnya ya ngedidik itu sebenarnya udah dari zaman kuliah ya, di akhir semester ya, itu kan tinggal 2 mata kuliah aja, tinggal menyusun skripsi ya, nyusun skripsi dengan ada kuliah komprehensif ya. Saya ambil di situ dan saya coba, jadi zaman dulu kan kita kuliah itu kebutuhan tuh banyak banget. Dan Betul sekali Kak. saya numpang nih yang di rumah keluarga Oh, ya, rumah keluarga, nggak dengan orang tua, jadi Nggak kos juga nih Kak? nggak kos. Memang mama dan papa bilang kalau ada keluarga ngapain kita kos. Nah, betul juga sih. Beliau memang patok di situ, dan saya dengan keluarga ya memang kita punya kebutuhan zaman kuliah, dan kakak saya bersamaan dengan saya nih kuliahnya. Jadi ya orang tua saya dulu guru kan belum banyak nih tunjangan-tunjangannya ya. Cuman dari sekedar dari guru itu dan bertani ya kita dikuliahin gitu. Jadi saya harus mencari tambahan gitu. Dan itu saya ngajar. Itu saya pertama ngajar di salah satu sekolah di Makassar, sekolah yayasan SMP Advent ya, SMP Advent Makassar. Dan juga saya ngajar privat. Jadi ngajar privat sampai malam gitu. Sampai malam iya, Kak ya? Wah. Dan itu pengalaman saya sudah benar-benar mengajar di situ di semester akhir. Sambil nyusun skripsi ya, sambil ngajar, sambil malam. ngajar ya, sambil mengajar privat. Dan karena memang kita punya, itu yang saya bilang, kita kalau memang kita ini pribadi yang mungkin banyak kebutuhan, jangan dibebankan semua ke orang tua. Betul sekali nih Kak. Jadi saya mencoba mencari tambahan uang jajan lah kayak gitu. Uang Oke. jajan buat beli buku dan lain-lain. Jadi sejak 2000 berapa ya? 2012 awal, 2011 itu Dari saya udah ngajar. 2011 ya, Benar. sudah mengajar sampai sekarang nih Kak ya? Sampai sekarang, puji Tuhan, sampai Wih, sekarang. keren sekali ya. Jadi mungkin ketika kita mungkin bisa mengerjakan sesuatu, jangan terlalu bebankan ke orang tua ya. Lagi masih bisa menghasilkan ya, mencoba apa sih yang diri kita bisa lakukan Betul gitu. sekali. Belajar mandiri dari sekarang lebih bagus. Lebih bagus lagi. Oke, itu dia ya pendengar. Ada mungkin kalian nanti bisa bertanya nanti lewat telepon di 0981247111 nanti ya, setelah kita break dulu nih Kak ya. Oke nih, selanjutnya nih Kak, mungkin ada yang belum tahu ya kalau Kakak ini duta mau belajar, tapi ketuanya ya Kak ya? Bukan sih, kalau duta itu kayak apa ya, kita jadi perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan ya, dari Pusdiktin Oke. gitu. Sama lah kalau pemilihan duta-duta yang lain gitu ya. Oke. Jadi duta rumah belajar, jadi kan Kementerian Pendidikan melalui Pusdiktin itu punya satu program ya, jadi kita melalui seleksi gitu. Langsung melalui seleksi Iya ya? benar. Itu nggak langsung bilang, oh iya aku ditunjuk gitu. Ini kan udah ada ribuan guru yang ikut seleksi gitu. Apa ya? Jadi kita waktu zamannya saya, jadi sekarang juga ada, tahun ini ada sementara ada? seleksi. Iya. Sementara seleksi? Iya, ada sudah 60.000 lebih guru yang mengikuti seleksi ini sementara. Waktu zamannya kakak sih ada 28.000 guru, itu se-Indonesia. Indonesia. Jadi kita seleksinya se-Indonesia, dan yang saya bilang kita kayak bayi yang dilahirkan gitu, karena seleksinya 9 bulan ya. Seleksinya 9 bulan. Sampai 9 bulan itu maksudnya kita kan ada level. Jadi level 1, level 2 itu daring. Oke. Daring, jadi kita diseleksi daring. Kemudian level 3-nya itu kita di tatap muka workshop di Jayapura kemarin. Langsung ya? Iya, Face to jadi face. udah. Tapi itu ada 30 orang. Kita tinggal 30 dari sekian ratus orang guru di se-Papua. Ya, se-Papua setelah untuk lingkup Papua, 30 orang itu kita ketemu di, itu udah guru-guru hebat, dan saya sempat down juga sih maksudnya karena ya saya baru dalam hal itu, dan bertemu itu pengalaman luar biasa. Di akhirnya seleksi di level 3 kita mengikuti tahap-tahapnya ya, langsung datang dari pihak Pusdatin, itu langsung datang ke Jayapura, itu seleksi langsung Ya dari Iya. Pusdatin datang iya ke Jayapura. benar. Jadi setelah melalui daring, kemudian kita di level 3 itu kita diseleksi lagi. Setelah itu
ya dari seleksi itu kita kemudian dipilihlah satu orang perwakilan untuk Papua gitu. Dan kita diberangkatkan ke Jakarta. Di Jakarta di sana kita ada lokakarya ya. Itu pun sebenarnya kita dimantapkan, jadi kayak dikukuhkan gitu. Dikukuhkan menjadi perwakilan apa tugas-tugasnya kita seperti itu di sana. Jadi ketemu 40 orang se-Indonesia, duta setiap provinsi. Wih, asik ya. Jadi ada pengalaman baru tersendiri nih Kak ya. Benar-benar. Mungkin Kakak bisa ceritakan sedikit ya, awal ceritanya nih gimana nih Kak, sampai Kakak bisa jadi duta belajar, dan mungkin ada syarat-syarat tertentu. Nah, siapa tahu mungkin ada siswa-siswa yang mungkin mau seperti Kakak nih, mungkin mau jadi guru dan juga mungkin mau jadi duta belajar. Oke, sebenarnya untuk pemilihan duta rumah belajar itu memang diperuntukkan untuk guru, baik itu PNS, baik itu non PNS, baik itu di sekolah swasta, di sekolah negeri, dan menetap di satu instansi kan. Udah mungkin bahasanya udah masuk udah podik ya zaman sekarang itu. Dan itu seleksinya di situ. Jadi kalau untuk yang tahun 2020 ini udah berlangsung sih, sudah berlangsung seleksinya. Iya, sudah berlangsung. Itu yang saya katakan tadi, udah 60.000 lebih guru sementara mengikuti seleksi se-Indonesia. 60.000 guru itu sementara mengikuti seleksi. Jadi sebenarnya dari luar guru juga boleh ikut, namanya programnya pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK. Jadi itu program dari Pusdatin Kemdikbud Kementerian. Dan saya sebenarnya tesnya udah 2 kali ya. Oh, sudah tes 2 kali ya? Iya, aku ngikutnya dari 2018 ya, 2018 ya. Tapi pada saat masuk di level 3 orang tua saya sakit ya, saya harus kembali ke Makassar waktu itu. Akhirnya ya stop sampai di level 3. Nah, tapi saya tetap berjuang gitu. 2019 saya ulang lagi, karena kita ngikut program ini tuh nggak ada ruginya juga sih, karena kita dapat sertifikat. Setiap level kita dikasih sertifikat nasional. Kita dikasih sertifikat nasional, dan itu sangat berguna apalagi buat kita guru. Dan ilmunya luar biasa, saya pikir. Kita yang nggak tahu IT gitu pun bisa banyak belajar. Jadi punya pengalaman baru ya lagi ya Kak? Kita dikasih modul. Iya. Modul ya, jadi kita dari nol nih Kak ya. Dari tidak tahu apa-apa kita diajar lagi benar. ya. Jadi harus bisa pokoknya ya. Iya, kita harus berani. Ibaratnya guru-guru ditantang kembali, mau nggak ngupgrade diri gitu. Dari pembelajaran IT sekarang mau tidak mau kan guru-guru harus. Iya, kalau kita mau biar adalah kita akan tertinggal gitu. Kita akan tertinggal menjadi seorang sekedar kalau cuman label cuman guru, tapi kita tidak mau mengupgrade diri kita, itu ya nggak bisa. Banyak orang hebat di luar sana gitu. Kita mungkin tidak bisa menggapai mereka, tetapi setidaknya kita melalui proses itu untuk mau belajar. Betul, harus mau belajar harus gitu. Ya. Gimana kalau anak-anak lebih pandai dari kita gitu kan? Jangan sampai. Karena kan anak-anak guru ya hebat. Iya, guru kan harusnya Iya, biasanya memberikan pengalaman dan juga inspirasi buat anak murid ya. Juga pengetahuan yang baru nih saya tentunya ya. Ya mungkin kalau seorang guru kalau mungkin tidak selalu upgrade ya. Jadi mungkin sering ketinggalan ya. Mungkin pemberitaan di media sosial tentunya khususnya ya. Mungkin pembelajaran baru dari pusat kan biasa kan langsung lewat media sosial ya. Media sosial. Sekarang kan lebih ke online gitu. Ya, apalagi jujur kita di Papua seperti Kak Restin sendiri kan yang saya ngajarnya di kampung dulu. Sekarang sih udah ada alatnya untuk menjangkau akses jaringan, tetapi dulu benar-benar kita dari nol. Jadi kalau kita tidak mencoba mengupgrade diri kita ya, karena kita tinggal di kota, setidaknya kita ngelihat apa sih yang saya harus lakukan untuk sekolah saya. Nggak cuma sekedar datang kemudian kita mengajar lalu udah kita terima gaji gitu, kalau PNS kan ya terima aja gitu kan. Tapi saya selalu katakan bahwa kita sebagai guru harus melakukan apa sih saya harus lakukan untuk sekolah saya gitu, sekolah saya, apalagi sekolah saya ini kan dengan sebuah sekolah kecil, yayasan kecil yang siswanya nggak banyak, itu nggak banyak, bahkan mau ditutup gitu.
kebetulan saya dapat atasan yang memang mau bekerja. Jadi kita termotivasi dari situ, beliau selalu menerima inovasi-inovasi yang kita lakukan. Kita dari kampung, tapi kita harus melakukan sesuatu gitu. Walaupun kita ini baru, walaupun kadang ya suka dukanya ya banyak orang yang tidak menganggap kita. Apa sih ini baru-baru, apa sih yang mereka lakukan? Sering ya mungkin ya. Aduh, banyak sampai pernah tuh waktu pertama jadi duta tuh benar-benar nangis, nggak kuat gitu. Tekanan dari luar tuh ada, pro dan kontra itu ada. Bisa diceritakan sedikit nih Kak, pro dan kontranya seperti apa? Jadi ada sih, maksudnya kan kita udah di tahap seleksi, tahap seleksi, dan itu benar-benar banyak guru di Papua itu, banyak guru-guru hebat, apalagi kalau kita mengatakan dalam lingkup se-Indonesia. Apa sih seorang prestin gitu? Kalau bahasa kasarnya gitu, saya hanya guru baru yang pengalaman dari segi IT juga nggak banyak, sedangkan seorang duta, seorang guru itu harus lebih bisa, banyak yang lebih senior gitu. Senangnya bahwa saya bisa melihat, oh ini ternyata saya tuh nggak ada apa-apanya, saya harus belajar gitu, saya harus belajar yang lebih banyak lagi. Tapi di luar sana banyak juga yang menganggap gitu. Banyak yang menolak, menganggap kenapa sih dia yang terpilih gitu. Itu sedihnya di situ. Tapi sepanjang jalan itu saya selalu mengatakan kepada diri saya harus ngelakuin sesuatu yang berguna untuk orang lain, karena saya selalu menyemangati diri. Apa gunanya kita punya ilmu yang luar biasa, apa gunanya kita punya mungkin materi yang luar biasa kalau kita nggak ada gunanya buat orang lain. Betul sekali. Itu yang menjadi prinsip saya, ibaratnya walaupun gimana ya, kadang ada bahasa-bahasa yang nggak enak keluar gitu, nggak ada yang nggak mendukung, nggak semua orang mendukung ya. Nggak semua orang mendukung. Tidak semua orang mendukung. Ada pro dan kontra juga. Ada pro dan tergantung kontra. kitanya kembali ya Kak. Iya. Mau menerima semua itu, mau tetap lanjut, Iya. atau tinggal di tempat nih meratapi nasib, jangan ya. Jangan, harus bergerak. Harus bergerak. Kembali ke diri kita lagi. Betul enggak? Harus upgrade diri tentunya ya. Benar. Nah, kemudian prestasi-prestasi yang Kakak sudah berikan selama ini atau sudah punya prestasi apa saja nih? Prestasi yang membanggakan ketika Kakak menjadi seorang guru dan juga duta rumah belajar ya, perwakilan Papua nih, provinsi Papua. Kira-kira apa nih Kak? Kalau dibilang balik belum banyak sih ya. Belum banyak. Belum banyak hal-hal yang menurut saya belum banyak yang saya lakukan gitu selama menjadi guru ya, mulai dari zaman kuliah. Nah, ini jadi pesan juga sih buat adik-adik yang ada di rumah gitu. Mungkin ada yang cuma sekedar kuliah yang penting selesai gitu. Nah betul, banyak sekali kayaknya. Sekedar selesai dan nggak ada tujuan, ibaratnya ijazah ya, yang penting saya dapat ijazah gitu kan ya. Selesai kuliah, tapi saya nggak tahu saya ini kedepannya gimana sih gitu kan. Saya kedepannya gimana, dan akhirnya saya dari zaman kemarin itu mulai sekolah, kayak ini saya cerita zaman sekolah itu mulai menunjukkan prestasi. Waktu SD sih nggak ada yang masuk 10 besar itu nggak ada. Nggak ada sampai SD, tapi waktu masuk SMA itu paling pertama itu saya masuk 3 besar ya. 3 besar itu satu sekolah, dan yang bareng saya itu sekarang udah jadi dokter ya. Mungkin dia lagi dengar. Udah dengar. Namanya Mawardi. Saya sekarang sudah Mawardi. jadi seorang dokter. Ya, itu kita sama-sama 3 besar di zaman SMP, dan itu memacu saya untuk belajar, dan prinsipnya orang tuanya kami adalah jangan memaksakan anak-anak belajar. Jadi kami nggak pernah disuruh, yang kamu belajar ya, Restin sekarang tuh harus belajar gitu, dipaksain, enggak. Puji Tuhan enggak, mama dan papa tuh selalu memberikan kita kesempatan, kita harus mau sendiri gitu. Akhirnya masuk di SMP udah mulai menunjukkan prestasi, ikut lomba, masuk ke SMA juga begitu, selalu di posisi juara 1, juara 2 umum satu sekolah ya. Ikut dan ini buat tips adik-adik, banyaklah berorganisasi. Betul sekali. Perlu sekali nih kayak. Iya, kalau kita cuma sekolah doang kita nggak akan pengalaman. Nggak ada pengalamannya. Iya, harus berorganisasi. Aku kemarin ya, saya ikutnya ada pramuka, sempat pengurus OSIS juga, kemudian ikut Palang Merah ya, nggak lama. Kemudian apa sih yang satu ini, dan
Aku lupa yang namanya yang satu di zaman sekolah. Aku lupa, dan itu membuat saya udah mulai terbuka. Yang anaknya kaku banget ya, nggak bisa bergaul, tapi akhirnya terbuka gitu. Habis itu masuk kuliah, puji Tuhan selesai 3 tahun 6 bulan, dan nggak sampai, harusnya kan 4 tahun. Dan selesai dengan cum laude juga ya, 3,6 IPK-nya. Nah, aku bilang, karena saya orangnya kalau ngelakuin sesuatu nggak bisa Yan, kalau yang penting selesai, nggak bisa. Saya orangnya kakunya, saya ada gunanya. Jadi harus ngelakuin tuh ibaratnya harus bukan sempurna juga sih, maksudnya yang totalitas. Yang total ya. Ya itu kadang membuat saya depresi juga sih, maksudnya harus yang terbaik gitu ngelakuin. Sampai kerja pun begitu. Di sekolah menjadi guru pada saat atasan ya, beliau mudah-mudahan mendengar saya, Pak John Robi Awom ya, bersama rekan-rekan dari SMA YPK 3 Urku yang luar biasa. Pada saat kita dikasih tanggung jawab harus ngelakuin yang totalitas gitu, total harus lakuin yang terbaik. Dan puji Tuhan ya, saya nggak nyangka ikut Duta Rumah Belajar ini, dan terpilih itu nggak menyangka. Banyak sih kan guru-guru hebat ya, yang saya kadang kehilangan percaya diri juga. Saingan juga. Benar ya, lucu banget. Tapi itu ya yang selalu saya bilang, pada saat kita udah nggak punya semangat, kita harus bilang, harus upgrade diri. Dan kalaupun orang lain punya, bukan berarti menganggap orang lain nggak punya guna, bukan. Tetapi saya harus punya guna, saya juga harus ada gunanya. Walaupun saya punya ilmu mungkin nggak sebanyak orang Ian lah gitu, pengalamannya Ian. Iya kan? Artinya kita punya bidang masing-masing ya guys. Kalau Ian kan nyiar, kalau Karistin kan nggak bisa kalau kayak gitu kan. Jadi harus memotivasi diri. Jadi harus upgrade diri lah. Gitu kan udah bisa mewakili posisi saya udah ada gitu. Sudah kembali ke Papua. Terlalu cinta dengan Iya benar. Ya kan kalau dipikir kemarin waktu saya ikut pendidikan ke sini kan 2013 kan di sini. Itu 2012. Itu melalui program SM3T. Sarjana mendidik di daerah 3T. Mulai dari situ. Iya, mulai dari situ saya menginjakkan kaki pertama kali di Papua itu. Ya, dan saya punya cerita lucu. Saya kira itu bakalan nggak ada toko dan lain, kan itu tuh covernya awalnya toh. Saya sama kita over bagasi itu jutaan ya. Ternyata bawa beras, bawa dengan teman-teman. Beneran kita bawa beras, makanan tuh banyak banget, tas kita tuh penuh dengan makanan. Akhirnya datang di bandara Frans Keisi. Terus dijemput nih pakai bus ya, waktu itu Pak Kadis dengan apa sih staf ahli kayaknya yang ngejemput kita dari bandara Mandala lewat paling parah lewat di Hadiyo tuh kan ternyata ada zone ada ya, ada toko dan kita udah over bagasi. Ternyata over bagasi untuk kita. Dan itu pengalaman luar biasa. Saya datang di Papua itu ditugaskan di Biak Timur, di SMP Negeri 3 Biak Timur di Wanita. Itu setahun sebelum saya kembali dan ke pendidikan utama. Itulah momen dimana saya mulai jatuh cinta ke Papua. Titik balik dimana saya akhirnya mengambil keputusan untuk saya harus mengabdi. Saya harus mengabdi di tanah ini. Itu titik balik pengalamannya saya harus kembali untuk bekerja di tanah ini. Oke, gitu pengalaman saya 2013. Nah, itu dia pendengar ya, mungkin kita tahan dulu cerita selanjutnya. Iya, oke. Mungkin kita break dulu untuk satu lagunya. Jangan kemana-mana, masih tetap di Kelas Inspirasi RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Rencanakan masa depanmu di Kelas Inspirasi. Masih bersama Kakak Restin di sini nih. Iya, ya. benar. Aduh, tadi kita sudah bicara banyak nih tentang apa saja pengalaman Kak Restin dan juga apa saja yang dicapainya ya. Nah, mungkin buat adik-adik nih yang bingung, mungkin mau setelah lulus sekolah ya. Jadi mungkin mau bingung nih, ambil jurusan apa dan bagaimana kedepannya nih Kak ya.
Mungkin Iya. punya tips nih Kak? Tips-tips gitu ya. Mungkin pilih jurusan ini atau mungkin lebih ke guru saja ya, karena kan kebetulan juga kakak guru. Setelah kakak kuliah ya, ini kakak mengambil kuliah lagi ya Kak? Kakak ambil jurusan apa waktu itu? Pas kuliah masih keguruan sih. Masih Kalau yang keguruan kuliah ya? lanjutannya itu kan lebih ke profesionalnya. Jadi dari SMA? Dari SMA kuliah, Iya. kuliah 3 tahun 6 bulan itu setelah lulus kerja dulu ya. Oke. Mengabdi itu yang ke Papua setahun, habis itu dapat beasiswa. Beasiswanya itu yang untuk ngambil profesionalnya, namanya program Oke, itu dia. profesi. Dan juga pendengar ya, ini kita buka line telepon ya di 098124 ini buat siswa-siswi nih yang mungkin mau bertanya pada Kakak Restin, boleh ya. Boleh Mungkin banget. ada yang mau jadi guru, ada yang mungkin menjadi dutar mau belajar juga. Siapa tahu ya Kak, kedepannya kita kan tidak tahu Iya kedepannya. benar, nggak ada yang tahu jalan Nggak hidupnya tahu. kita. Benar ya. Jadi bisa langsung hubungi di 0981 yang nomor telepon 24711 nih. Nah ini juga khusus untuk siswa-siswi ya, silakan bertanya. Sekali lagi untuk siswa-siswi nih, jangan orang yang sudah kerja. Ini untuk siswa-siswi saja nih yang bertanya ya. Oke, itu dia. Kak, mungkin ini ya, setelah fase kakak lulus sekolah nih, itu sempat nganggur atau langsung kuliah nih Kak? Habis kuliah ya, selesai sekolah Selesai ya. sekolah iya, Oh. selesai sekolah. Kalau habis sekolah itu udah langsung kuliah. Udah langsung kuliah ya, daftar ya? Daftar ikut seleksi, daftar sempat lulus juga di kampus Politeknik. Dulu tuh saya yang tawa nih. Dulu tuh walaupun memang pengennya jadi guru, saya sempat ada kepikiran tuh daftar tuh pengen Telkom. Senang ya, cinta dengan kuliahnya kita. Terus Harus pilih, oh saya bisanya di mana. Jangan ibaratnya gini. Ini buat adik-adik yang ada di rumah. Saya sebenarnya sukanya lebih ke penghafalan gitu, mampunya ke bukan yang eksak, matematika hitung-hitung. Kalau nggak suka hitung-hitung, nggak suka mata pelajaran fisika, ini aku pernah bilang ke adikku, paling nggak suka mata pelajaran fisika lo, kuliahnya ngambil listrik. Lucu kan? Ngambil listrik itu adik-adik yang di rumah nih harus ngelihat. Nah listrik kan belajar itu kan fisika banget tuh. juga. Iya, atau kuliah ngambilnya malah teknik sipil. Kedua tuh adik perempuan saya, sepupu. Itu yang saya bilang, ngelihat kemampuannya kita di mana. Kemampuannya kita tuh di mana, keinginannya kita di mana. Lalu lihat, oh nanti bisa nggak setelah selesai ini saya jadi apa gitu. Menjanjikan nggak jurusannya saya untuk saya bisa bekerja gitu. Saya bisa bekerja karena nggak mungkin lah habis kuliah habis itu ya gitu-gitu aja gitu. Habis dari sini apa yang saya harus lakuin ya 3-4 tahun orang tua udah kuliah kita bukan waktu sedikit. Betul sekali. Itu udah ratusan juta yang harus dikeluarkan orang tua dari keringatnya. Apa yang kita lakukan, dan ini pesan banget buat adik-adik yang mau kuliah. Ini kan udah masa UTBK ya sekarang. Pilih jurusan yang memang adik-adik nanti 3 jurusan itu jangan nembaknya yang tinggi-tinggi semua. Misalnya pengen jadi dokter, dokter semua di universitas ini satu, pilihan kedua dokter juga pilihan. Carilah jurusan itu dari yang tertinggi ke rendahnya gitu. Dari passing grade-nya. Jadi ada 3 ya? Ya, dulu zamannya kakak sih 3, dikasih 3 pilihan. 3 pilihan dan boleh berbeda kampus. Berbeda kampus. Kalau negeri gitu seleksi. Kalau pengen ke swasta juga ada yang nggak senang ke negeri, malah lebih senangnya kuliahnya di swasta. Gitu. Kalau pengen kuliah macam di sini, ya kita kan punya kampus-kampus keren juga nih di Biak, di Papua. Jurusan-jurusan yang memang mungkin adik seperti Kak Ian, sebenarnya kakak suka banget tuh jurusan apa sih? Komunikasi ya? Komunikasi ya, itu keren juga sih. Maksudnya lihat jurusan yang memang kita mampu, dan besok setelah selesai ya kita punya sesuatu yang kita lakukan gitu. Dari ilmunya kita itu selama 4 tahun kita ngapain gitu. Itu adik-adik harus memikirkan itu, mau jadi apa sih nanti. Iya benar, nggak cuma terima ijazah doang. Nah betul sekali kan? Penting sekali ya. Nggak cuma terima ijazah lalu menghabiskan ibaratnya usaha orang tua untuk kita ngelakuin itu kan.
Nah, jadi itu mungkin menjadi pengalaman. Jadi Kak dulu nggak nganggur. Jadi setelah kuliah, setelah sekolah selesai langsung daftar. Puji Tuhan sempat masuk di tadi teknik, ya Politeknik. Oh, Politeknik. Jurusan teknik kimia. Wes. Masuk di Hampir ya, itu Kak, bulan hampir. kedua, tapi setelah itu saya juga ikut seleksi di Universitas Negeri Makassar. Puji Tuhan masuk di jurusan fisika dan sampai sekarang saya jadi guru fisika. Memang ada targetnya. Jadi ada targetnya. Jadi kuliah ada hasilnya, Iya, ada betul target sekali. gitu. Ada targetnya. Dan setelah puji Tuhan, setelah kuliah itu yang sarjana nih, setelah wisuda langsung ya Tuhan itu nggak lama-lama gitu, langsung masuk program SM3T, langsung kerja, jadi non-stop. Udah kerja itu tahun dari Biak ya, langsung ditempatkan di Biak kerja itu, kita programnya langsung kementerian. Nah di situ baru setelah kuliah kedua yang saya sempat nganggur. Kuliah, jadi sempat kuliah pertama terus kuliah kedua ya? Iya, jadi kuliah pertama kan 3 tahun 6 bulan. Setelah itu saya kerja ya bisa, pokoknya ikut program SM3T tadi. Iya. Ya SM3T. Setelah itu saya sempat daftar ya karena terpanggil lagi untuk datang ke Biak, terpanggil walaupun pengumuman sudah selesai dapat untuk pegawai di Biak guru, tapi kan belum dipanggil langsung untuk kerja. Jadi rentan itu saya nganggur. Bingung kan mau kerja, takut juga karena tiba-tiba Pemda Biak manggil saya kembali, gimana nih? Dilema ya? Iya, dilema dan hampir 1 tahun. Dan itu saya rada gimana, kebingungan. Ada pas stresnya juga sih, aduh mau ngapain sih selama itu. Dan papa saya ini lagi papa saya inspirasi banget. Dia memasukkan saya ikut les musik. Wih, jadi bisa main musik nih Kak ya? Nggak bisa. Karena belum selesai kelasnya. Oh, belum selesai kelasnya. Dulu bisa sih main, jadi diajarinnya main piano pasti. main piano, main Oke. organ ya, Iya. terus gitar dikasih apa? Dikasih Ya, les musik. les musik. Itu mungkin beliau melihat saya udah mulai bosan. Ini setahun loh. Betul. Ya, setelah Berapa tahun nih Kak? 1 tahun? hampir setahun saya nganggurnya. Harusnya sudah bisa nih les musiknya. Belum, nggak langsung Oh, dalam belum. setahun itu, ada beberapa rentan berapa bulan karena orang tua kan saya sakit keras gitu. ya, di operasi waktu itu, operasi besar sehingga saya harus merawat beliau. Setelah itu baru saya itu free dalam rentang waktu itu sebelum dipanggil lagi ke Biak. Pas masa-masa udah mulai bisa tuh main musik, langsung panggilan datang, harus kembali bang, tugas kamu ini gitu. Kembali ke Biak. Kembali ke Biak, dan waktu itu emang udah menetap sekian tahun baru saya kembali ke rumah orang tua. Masanya itu lah, pokoknya nggak ada rentan. Malah habis kuliah kedua, kuliah PPG kan kami ada puji Tuhan waktu itu dikasih beasiswa. Ini kementerian luar biasa waktu itu, kasih kita beasiswa berasrama setahun. Nah habis itu yang saya nganggur. Jadi langsung nganggurnya ini ya sambil berdoa menunggu ya? Iya, puji Tuhan udah kembali ke Biak. Itu masa pas waktu udah panggil kembali, saya udah masukin hati. Oke, ribuan kilometer saya harus berjauhan dengan orang tua. Dan betul ya, aku dulu nggak punya keluarga di sini. Waktu datang aku nggak punya keluarga. Ada yang kemudian orang-orang yang aku ketemu dan itu udah menjadi keluarga aku waktu belum nikah ya. Iya. Ada Kak Okta mungkin ngedengerin nih, Kak Okta beneran nih. Beliau kerja di Kominfo, dan itu yang ibaratnya kita nggak ada sedarah, tetapi beliau mengangkat saya menjadi keluarga, ngerawat saya gitu. Jadi itu suka dukanya menjadi mengabdi merantau gitu ya. Iya. Tetapi pada saat aku punya buat temen merantau, pada saat kita udah kerja di suatu tempat, sayangi tempat itu, profesi kita, supaya kita juga saya kerja di Biak bukan karena sekedar uang, karena pekerjaan gaji, tapi karena saya mau melakukan sesuatu untuk anak ini. Sekali kan. Prinsipnya saya gitu. Iya, kalau kita mengerjakan sesuatu itu kita harus cinta dulu ya, Iya, supaya benar. enak jalannya. Iya. Oke Pak, pertama kali nih Kak ya, set tiba di dia. Rasanya Kak gimana? Ini mengungkit masa lalu. Jadi Sebenarnya kan kita kan SM3T itu yang bikin saya, program itu yang bikin saya datang ke Biak. iya. Ya. Oke. Jadi kita melalui 4 level ini kayak pemilihan duta juga kemarin. SM3 itu kita seleksi administrasi, habis itu tes online,
tes online juga ada tes, ya? Iya, kita di tes online itu nasional ya. Semua seluruh Indonesia Iya, ya? seluruh berarti? Indonesia. Seluruh kampus waktu tapi itu waktu itu aku tesnya di kampusku juga. Jadi menjadi LPTK namanya ya. Lembaga pelaksananya. Itu ratusan guru. Karena bukan iya, sarjana, jadi sarjana guru yang sudah selesai dan mau mengabdi. Gitu. Dan setelah lulus tes online ternyata kita lolos gitu. Saya lolos. Itu belum tahu tuh kalau mau ke Papua. Jadi udah Biak, ada belum. berapa orang nih Kak? Berapa orang yang lolos? Untuk yang ke Biak itu aku lupa ya 350 untuk LPTK UNM. Waktu itu aku di UNM ya dari Negeri Makassar. Itu 350 dan se-Indonesia kalau nggak salah ingat itu 3.000-an lebih guru. 3.000-an Itu lebih ya? angkatanku. Kan dari 2011 aku angkatan 2012. Gitu. Jadi udah selesai kuliah, lulus, kemudian ikut seleksi, selesai seleksi administrasi, kemudian masuk ke tes diklat 10 hari di hotel, kita di diklat. Nah di situ pas udah hari terakhir diumumkan, it's diagnosa di mana ini ya ampun Tuhan, pokoknya habis Tidak ya? takut itu. Sampai saya cari tuh di Google, sampai di cari Google di Google diketak. ya? Ya ampun ini pulau kecil, saya sudah membayangkan yang tidak. Jujur itu pengalaman saya yang Pertama benar-benar- ya, iya, berarti. pengalaman saya. Ya ampun Tuhan, ini dari pulau besar Papua ini kok di kecil ini Tuhan. Ini saya, Paling ujung atas iya lagi. kecil banget ya. Iya. Dan saya sudah membayangkan Tuhan, saya benar-benar ini udah di banget sangat di pelosok dan mungkin nggak ada akses sama sekali. Itu yang di bayangan saya. Ya sudah pasrah. Habis itu kita diklat lagi, dilatih fisik ya sama angkatan udara. Dilatih fisik Iya juga benar, ya? kita dilatih fisik loh. Jadi nggak langsung diterbangkan ke Papua, nggak. Kita melalui program yang itu yang saya katakan bahwa kita melalui seleksi yang benar-benar luar biasa, tapi itu pengalaman yang hebat. Pengalaman yang hebat, dan itu buat adik-adik yang ada di rumah, jangan pernah takut untuk mencoba dalam tanda kutip positif. Nah, Ya, betul nih. hal yang positif itu selama kita masih muda, ya sekarang sih kita udah hampir kepala 3 nih. Dan itu akan menjadi cerita untuk teman-teman kita. Pengalaman itu harus ada. Dan, setelah akhirnya datang di Biak, datang di Biak itu yang ternyata tempatnya gini dan ternyata nyaman Ya? walaupun ya kalau di daerah 3T itu kan terdepan, terluar, dan tertinggal. Terdepan dan terluar itu kan dia berbatasan langsung dengan negara-negara dan provinsi lain. Itu negara di luar selain Indonesia ya memang paling ujung, paling luar ya. Habis ini Biak kan nggak ada lagi di sebelahnya ya. Nggak ada lagi. Selain negara luar gitu. Ada. Apa tuh? Laut luas. Iya itu yang saya maksud. Yang saya maksud itu laut lepas itu kan, laut lepas. Nah tertinggal dari itu saat itu kita melihat tertinggal dari segi mungkin sarkas dan lain-lain untuk segi pendidikannya. Dan aku ditempatkan di Biak dan itu thank you. Selalu thanks buat Biak yang pengalamanku dikasih loh yang aku ngajarnya di dulu waktu zaman kuliah dari sekolah sekolah yang memang elit saya katakan, anak-anaknya yang kita bukunya itu aja bukunya bilingual ya, double bahasa dengan fasilitas IT-nya yang saya waktu itu juga belajar banyak dari situ. Sekolahnya walaupun sekolah nggak terlalu besar tapi sistemnya itu manajemennya menggunakan dari Filipina, dari luar negeri, mengambilnya dari adopsi dari luar negeri untuk mereka gunakan. Jadi standarnya dari luar negeri. Benar, dari luar negeri. Dan kita pada saat ngajar itu kita dipantau terus dengan CCTV dan ya bisa dibayangkan saya yang masih semester akhir gitu dibentuknya luar biasa dan tiba-tiba saya harus ke Biak yang maaf anak-anaknya kita masih banyak standar yang pendidikannya anak-anak mereka butuh sesuatu yang lebih banyak lagi saya katakan dari kita. Iya, butuh support. Dan aku ngajar SMP itu kita ngasih les. Iya, ngasih lesnya bukan yang dibayar, enggak. Ngasih les ngajarin anak-anak baca lagi dan itu betul-betul aku berubah fase mengajar yang dulu seperti itu pindah ke Biak. Rentan itu aku sempat kebingungan. Ya, gitu. Datang di Biak pokoknya indah lah. Aku ibaratnya kalau memang Biak tidak memberikan Papua, nggak memberikan pengalaman yang hebat, mungkin saya tidak akan kembali. Betul sekali. Aduh, sangat inspirasi sekali nih adik-adik di rumah. Ini juga buat kalian yang mau bertanya langsung bisa lewat telepon, bisa langsung di 0981
24 711 mungkin bisa bertanya sama Kak Restin kira-kira liburan baik bagaimana sehingga bisa jadi duta rumah belajar ya perwakilan Papua. Ada pertanyaan ya Kak ya? Oh, ini sempat- harus dari guru ya, nggak boleh. Harus dari siswa ya, nggak Iya boleh dari siswa nih dari guru. Malah gurunya Aduh, yang baru gurunya yang bertanya ya, siswanya diam saja nih. Aduh, gimana nih? gimana nih Aduh. ya? Oke, Adik-adik. buat kalian ya, adik-adik, nanti bisa lewat telepon di 0981 24 711. Mumpung masih ada Karestin di sini nih, dan kita punya beberapa menit ke depan lagi. Dan nah, Kak, kira-kira nih, melihat situasi sekarang ya, Iya, benar. apa sih yang Kakak rasakan sebagai guru dan dampaknya apa sih di tengah wabah COVID-19 ini? Jelas yang berubah 180% berputar dari kebiasaan kita ngajarnya di kelas, ngajarnya tiap hari pagi ke sekolah ya, mengajar atau Kak selaku duta kan kemarin juga banyak agenda ya, ngasih pelatihan sempat terakhirnya itu ke Numfor, iya ke Numfor ketemu dengan guru-guru dan ya saya katakan bahwa menjadi duta rumah belajar itu enggak aja, tapi kita punya pengalaman untuk bertemu guru-guru hebat di luar sana. Dan memang targetnya saya adalah ke daerah-daerah yang ibaratnya agak jauh ke daerah gitu, ke pedalaman. Itu pengen banget niatnya saya setelah menjadi duta. Gitu. Dan di tengah pandemi COVID-19 itu berubah ya. Pandemi Berubah COVID, semua ya? iya benar-benar berubah. Jadi kebiasaannya kita ya karena kita di Duta Rumah Belajar itu kita punya program yang dibuat oleh Pusdatin bekerja sama dengan duta seluruh Indonesia namanya Sapa DRB. Iya, sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar itu kita ngajar secara online ya melalui aplikasi Webex dari Pusdatin itu dulu, tapi ini lagi off karena masa Lebaran ya. Dan itu kita ngajar itu siswanya seluruh Indonesia. Siapa aja boleh ikutan. Boleh ikutan. Ya benar sekali ya. Kemudian yang kedua ya program mengajar di sekolah kan udah nggak ada tatap muka dengan anak-anak. Nah termasuk yang Kak Restin dan tim juga mengadakan pembelajaran kan di program RRI ini, Iya, di betul. Ibu Pertiwi Memanggil. Ibu memanggil. Ya Ibu Pertiwi Memanggil ini kan programnya juga se-Indonesia ya. Se-Indonesia. Benar se-Indonesia dan puji Tuhan adik-adik yang nggak bisa kita jangkau ya dengan akses internet kita bisa ngajar lewat program ini. Lewat program ini kemudian ya Kak Restin harus kadang sekali seminggu juga ke sekolah ngecek di sekolah ya. Dan memang pokoknya berubah banget, kadang bawa materi ke anak-anak ke rumah-rumahnya langsung kayak gitu. Jadi pokoknya mengajarnya tuh benar-benar mengubah metode yang dari tatap muka di kelas menjadi banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi banyak yang berubah ya. Iya, Jadi banyak harus banget. upgrade juga nih Kak. Oke Kak, mungkin nggak waktu juga nih terakhir nih Kak ya. Tips atau motivasi nih buat siswa-siswi yang lagi ikut kelas inspirasi nih atau lagi mau nih ya. Tadi mungkin masih malu-malu bertanya mungkin. Iya, benar. Mungkin dari segi apanya nih? Apa aja ya? Apa aja? Apa aja. Oke, buat adik-adik yang lagi mendengar Kak Resti dan Kak Ian di radio, ini tips untuk ya enggak lagi nih Kak Ian lagi dada-dada nih. Oke, buat adik-adik apalagi yang masih sekolah ya tetap walaupun kita di masa pandemi COVID-19 ini tetap harus belajar ya, jangan diliburkan bukunya juga harus belajar, terus lagi mempersiapkan diri untuk kuliah nih Kak Ian. Betul sekali Kak. Pikirkan kuliah jurusannya mau ngambil apa, kira-kira kamu cintanya itu kemana, kamu bisanya kemana gitu, harus dipikirkan. Nanti mungkin setelah dengar Kak Restin di radio udah mulai berpikir, oh saya bisanya di sini, oh saya sukanya di sini, saya harus jadi apa ke depannya gitu. Itu harus menjadi pertimbangan buat adik-adik yang ada di rumah. Dan yang pengen jadi guru jangan pernah takut. Menjadi seorang guru itu bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi itu adalah bentuk pelayanan yang luar biasa. Kita bisa melakukan apa aja dan inilah Kak Restin juga seorang guru gitu. Mungkin adik-adik saya nggak bisa ngajar gitu ya. Kalau memang nggak bisa ya pilih profesi yang memang kamu bisa. Kalau pengen mengajar, mendidik, ya mari jadi seorang guru gitu. Karena ya, kita di posisi ini kita nggak bisa jadi apa-apa, maaf ya, itu bukan memuji profesinya kita. Kita bukan apa-apa kalau tidak ada seorang guru. Benar nggak? Betul sekali. Bisa Thanks buat berawal dari guru-guruku yang di luar sana.
Ya, Thank you, terima aku kasih. bisa jadi seperti ini. Oke Kak, terima kasih ya Kak sudah Oke, mampir thank nih you. di kelas inspirasi perdana kali ini. Iya benar, guys. perdana deg-degan. Perdana, Kak. Deg-degan. Deg-degan juga. Ini buat pendengar juga ya, besok masih ada juga nih narasumber yang lainnya, jadi tetap dengarkan RRI karena kita masih punya kelas inspirasi besok nih. Ini ada slogannya nih Kak, rencana kelas inspirasi ya. Kelas inspirasi, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi bersama RRI. Ih, panjang banget nih, nah harus catat nih. Oke, jadi Harusnya nyebutin itu tadi dulu. nah betul ya nih. Kalau itu saya sendiri saja Iya, ya. betul, Jangan jangan lupa aja deh. nih ya, pendengar. Kelas inspirasi, rencanakan masa depanmu di kelas inspirasi bersama RRI. Bye bye. Thank you, Dan.